Bab 1106, Bencana 5 Dimensi. Dari kubur, wanita itu keluar dari pakaian putih seperti salju, memegang tongkat putih, bertelanjang kaki. Tidak jauh di depan wanita itu ada David Howe, Abu Zan, Jones Zan dan 8 naga. Dan di belakang mereka, ada master yang tak terhitung jumlahnya dari klan surgawi. Saat ini, alam fana adalah master klan surgawi yang terbangun, dan hampir semuanya ada di sini. Wanita di depannya tidak lain adalah dewa klan surgawi. Melihat master dewa, keempat David Howe membungkuk sedikit, sedangkan para penguasa klan surgawi di belakang mereka semua berlutut di tanah. Master dewa memejamkan matanya perlahan, dan setelah sekian lama, dia membukanya. Apakah kamu sudah bangun? David Howe mengangguk, sudah bangun. Lebih lama dari Master Dewa. Mendengar ini, Master Dewa menyipitkan matanya sedikit. Saat ini, Demon Yan dan Kaisar Dewa tiba-tiba muncul di lapangan. Master Dewa melihat keduanya. David Howe dengan cepat menjelaskan, keduanya adalah roh dewa klan iblis jahat. Mereka datang kali ini untuk bergabung dengan kami dalam memerangi klan penyihir. Setan Yan tersenyum sedikit, selamat kepada Master Dewa karena sudah bangun. Master Dewa tiba-tiba berkata, setelah kamu bangun, apa yang dia lakukan? Katakan yang penting. David Howe berkata dengan suara yang dalam, dia menerima seorang penyihir. Master Dewa sedikit mengernyit. Sekitar setengah jam kemudian, David Howe menjelaskan semua yang terjadi selama ini kepada Master Dewa. Di arena, Master Dewa memejamkan mata sedikit, bermeditasi. David Howe dan yang lainnya tidak berani menyela, mereka hanya menunggu dengan tenang. Setelah sekian lama, Master Dewa tiba-tiba menatap Demon Yan, apakah targetmu Mileye? Demon Yan mengangguk, kita bisa bekerja sama. David Howe tiba-tiba berkata, kami baru saja mendapat kabar bahwa Mileye sedang menerobos saat ini. Jika kami ingin bergerak, ini adalah kesempatan kami. Demon Yan tersenyum dan berkata, tidak sulit bagiku untuk menghancurkan klan penyihir dengan klan iblis dan klan roh dewa, plus klan surgawi. Master Dewa berkata dengan lembut, kalian berdua, aku baru saja bangun dan kekuatan aku belum pulih. Klan surgawi tidak berniat menghancurkan klan penyihir. Mendengar ini, Setan Yan sedikit mengernyit, dia secara alami mengerti bahwa Master Dewa menolaknya. Demon Yan memandang Master Dewa, mengapa? Master Dewa tersenyum, kirim para tamu. David Howe ragu untuk berbicara. Demon Yan tiba-tiba tertawa, Master Dewa, aku. Master Dewa memandang David Howe, apa, kata-kataku tidak lagi berfungsi. Mendengar ini, ekspresi David Howe berubah. Dia segera menatap Demon Yan dan Kaisar Dewa, kalian berdua, silakan. Demon Yan sedikit tersenyum, oke. Setelah berbicara, dia dan Kaisar Dewa berbalik dan pergi. Setelah keduanya pergi, David Howe menatap Master Dewa, Master Dewa. Master Dewa berkata pelan, lawan kita bukanlah klan penyihir. David Howe sedikit bingung, kenapa? Master Dewa menatap David Howe, dulu, lawan kita adalah klan penyihir, karena hanya klan penyihir yang bisa mengancam kita, juga hanya mereka yang bisa mengancam keuntungan kita. Tapi sekarang, 5 dimensi bencana semakin dekat dan bencana 5 dimensi itulah yang paling mengancam kita. Saat ini, kita harus melihat lebih jauh. Bencana 5 dimensi. David Howe terdiam. Master Dewa berkata lagi, kedua orang tadi, mereka ingin mendapatkan ruang buku pendahulu, bukan benar-benar ingin membantu kami menghancurkan klan penyihir dan mereka juga tidak memiliki kemampuan itu. Berperang dengan klan penyihir tidak akan ada gunanya bagi kami. Jones Zan,
mengapa kita tidak merebut ruang buku? Master Dewa memandang Jong Zan, mengapa klan surgawi membutuhkan ruang buku untuk berlindung? Mendengar ini, darah semua orang di lapangan tiba-tiba mendidih. Jong Zan tertawa, apa yang Master Dewa katakan sangat benar, mengapa klan surgawi kita membutuhkan ruang buku untuk melindungi kita? Klan surgawi bangga. David Hao ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tapi Mileye, dia mencuri benda ilahi dari klan surgawi kita dan merebus naga langit. Mileye. Master Dewa perlahan menutup matanya, kamu seharusnya tidak memprovokasi orang ini. David Hao berkata dengan suara yang dalam, Master Dewa, apa asal-usul orang ini? Master Dewa berkata dengan lembut, aku tidak bisa melihatnya. Naga langit tiba-tiba berkata, Master Dewa, apakah kita lupakan saja? Mileye tidak hanya membantai klan naga, tetapi juga mencuri benda ilahi dari semua ras kami. Master Dewa memandang ke naga langit, apakah kamu ingin memusnahkan klan naga? Wajah naga langit berubah, apa maksud Master Dewa? Master Dewa berkata dengan lembut, kamu sudah mengincarnya sebelumnya, apa hasilnya? David Hao terdiam. Dia hampir dipukul sampai mati oleh gadis kecil itu. Dan gadis kecil itu belum menjadi tubuh utama. Cukuplah untuk mengatakan, jika gadis kecil itu adalah tubuh utama, tak terbayangkan. Selain gadis kecil itu, di belakang Mileye adalah wanita bergaun polos. Meski wanita bergaun polos itu tidak tahu kemana perginya, tapi sekilas perempuan itu tidak sederhana. Bahkan dia tidak bisa melihat kedalaman orang tersebut, kekuatan orang seperti ini pasti di atasnya. Dan dia masih tidak tahu berapa banyak orang di belakang Mileye. Master Dewa tiba-tiba berbisik, jangan main-main denganku. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Mereka memandang Master Dewa satu demi satu, dan Master Dewa berkata dengan lembut, kamu tidak salah dengar, kita tidak boleh main-main dengan orang itu. Kita hanya punya dua pilihan, berteman dengannya atau jangan memprovokasi dia. Saat dia berbicara, dia melirik ke semua orang, tidak semua orang bisa menjadi pelayan penyihir wanita itu. Naga langit berkata dengan suara berat, siapa dia? Abu Zan juga berkata dengan suara yang dalam, Master Dewa, Mileye benar-benar misterius, dari mana asalnya? Setelah hening lama, Master Dewa berkata, dia pernah ke Gunung Dewa Busu, kan? David Hao mengangguk, ya. Master Dewa memandang semua orang, Tian Dao memberinya wajah, modal apa yang kita miliki untuk mengacaukannya? Setiap orang. Setelah Demon Yan dan Kaisar Dewa meninggalkan kehampaan tanpa dimensi, keduanya berwajah muram. Mereka awalnya mengira bahwa klan surgawi pasti akan bergabung dengan mereka. Bagaimanapun, klan penyihir adalah musuh bebuyutan klan surgawi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dewa-dewa menolak mereka. Demon Yan tiba-tiba berkata, dia tidak punya alasan untuk menolak kita, kecuali... Kaisar Dewa berkata pelan, kecuali dia takut akan sesuatu. Mileye. Demon Yan diam. Sekarang setelah dia tenang, dia merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Mileye benar-benar terlalu misterius, bahkan Tian Dao memberinya wajah. Pada saat ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di lapangan. Ayolah, itu adalah Sandi. Sandi memandang Demon Yan dan keduanya, aku bekerja sama denganmu. Demon Yan memandang Sandi, yang mulia berasal dari era Tian Dao. Sandi mengangguk, ya. Demon Yan berkata dengan suara yang dalam, apa tujuanmu? Sandi berkata dengan lembut, jangan khawatir, aku tidak ingin dia membeli ruang buku, aku hanya ingin Mileye. Demon Yan sedikit mengernyit, hanya dia.
Sandy tetap tanpa ekspresi, ya. Demon Yan tersenyum dan berkata, kalau begitu Mileye menerobos saat ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk membunuhnya, tetapi saat ini seluruh klan penyihir melindunginya. Dengan kekuatan kita tidak bisa membunuhnya. Sandy berkata lembut, bukan hanya aku. Demon Yan menyipitkan matanya sedikit, apalagi. Sandy mengangguk, memanggil klan iblis jahat dan klan roh dewa. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Kaisar Dewa tiba-tiba berkata, haruskah aku percaya padanya? Demon Yan berkata dengan lembut, jika dia satu-satunya saat itu, kita tidak perlu mengambil tindakan. Semuanya tergantung situasinya. Kaisar Dewa mengangguk, ya. Tak lama kemudian, keduanya pergi. Pegadaian Tiandao. Wanita berkaki satu tiba-tiba melayang ke pegadaian. Queen menatap wanita berkaki satu, ada apa? Wanita berkaki satu itu berkata dengan suara berat, dia pergi. Queen diam. Wanita berkaki satu itu berbisik, apakah itu hal yang baik atau buruk? Queen tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu? Perempuan berkaki satu itu menggelengkan kepalanya, entahlah, makanya aku bertanya padamu. Queen berkata dengan lembut, hal buruk. Wanita berkaki satu itu bertanya, mengapa? Queen berkata sambil tersenyum, karena tanpa dia, atasan tidak akan peduli dengan tempat ini. Pihak lain memprovokasi dia dan memintanya untuk meninggalkan tempat ini. Ini adalah konspirasi, tetapi pihak lain mengabaikan satu hal. Wanita berkaki satu itu berkata dengan suara yang dalam, kekuatannya. Queen mengangguk, kekuatannya berbeda dari yang dipikirkan para petinggi. Para petinggi benar-benar meremehkan kekuatannya, kalau memaksanya naik akan menjadi malapetaka bagi para petinggi. Perempuan berkaki satu itu balik bertanya, bukankah itu bagus? Queen melihat wanita berkaki satu, siapa yang akan menghentikan bencana 5 dimensi? Wanita berkaki satu berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika dia ada di sini, dia tidak serta-merta memblokirnya. Queen menggelengkan kepalanya, arti keberadaannya bukanlah untuk menghalangi bencana 5 dimensi, tetapi menjadi bencana buatan manusia setelah bencana 5 dimensi dan bencana 5 dimensi akan memurnikan dunia, tetapi tidak akan sepenuhnya menghancurkan seluruh alam semesta. Setelah bencana 5 dimensi, akan ada bencana buatan manusia yang sangat besar, yang paling menakutkan. Wanita berkaki satu itu berkata dengan suara yang dalam, bencana 5 dimensi akan membunuh banyak orang, bukan? Queen mengangguk, ya. Wanita berkaki satu memandangi Queen, kamu tahu banyak, tidak bisakah kamu menghentikannya? Queen menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ini adalah dosa semua makhluk dan roh itu sendiri, konsekuensi jahat ini akan ditanggung sendiri. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke wanita berkaki satu, ini bukan bencana, ini bencana. Hanya ada satu cara untuk menghindar dan pergi ke bencana ini, yaitu memulihkan alam semesta ini seperti aslinya. Setiap orang tidak akan lagi menjarah, mengamalkan, atau menghancurkan dan membiarkan alam semesta ini pulih kembali. Hanya dengan cara ini, bencana itu akan hilang. Mendengar hal itu, tiba-tiba pupil mata wanita berkaki satu itu menciut. Pada saat ini, dia memahami bencana 5 dimensi. Queen berkata lagi, seberapa sulit untuk melakukan ini. Pendahulu pernah ingin melakukan ini, tetapi dia juga menemukan bahwa ini sama sulitnya dengan mencapai langit. Ingin mengubah seluruh dimensi kelima. Tidak, wanita bergaun polos juga tidak bisa. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghancurkan alam semesta ini dengan satu pedang, tetapi dia tidak bisa mengubah orang-orang di alam semesta ini. Saat dia berbicara, matanya perlahan tertutup,
segala sesuatu dan roh hidup di alam semesta ini, tetapi semua hal dan roh tidak menghargai alam semesta ini. Sekarang, alam semesta ini bertahan hidup, ia tidak mungkin menghancurkan akar spiritual karena alam semesta tempat mereka tinggal yang ingin menghancurkan mereka. Mereka melawan. Bagaimana mereka melawan? Hancurkan setiap orang alam semesta. Berbicara tentang ini, dia memandang wanita berkaki satu. Semua benda dan roh memiliki kemampuan untuk menghancurkan alam semesta ini, tetapi mereka tidak dapat menyelamatkan alam semesta ini, atau lebih tepatnya, mereka tidak bersedia. Sama sepertimu, apa kamu bersedia melepaskan basis kultivasimu dan mengembalikan semuanya ke alam semesta ini? Perempuan berkaki satu itu terdiam. Queen meletakkan buku kuno di tangannya, dan berkata dengan lembut, alam semesta ini tidak pernah berutang apapun pada segalanya. Bersambung.